wabarakatuh. Halo guys. Jadi di sini kami akan memaparkan analisis STP perusahaan Samsung. Kami dari kelompok 1 kelas R3A Yang beranggotakan Nama saya Sherly Renita dengan NPM 2023 14 50.008. Halo, perkenalkan saya Putri Septia Mimita dengan NPM 2023 14 5027. Halo guys, perkenalkan nama saya Hilal Davo Firmansyah dengan NPM 2023 145.089. Halo, nama saya Salsa Saskia dengan NPM 2023 14 5074. Perkenalkan, nama saya Prilia Yunurjana dengan NPM 2023 145.00068. Samsung adalah raksasa teknologi Korea Selatan yang berdiri pada 1938 sebagai perusahaan perdagangan umum. Di tahun 1960-an, mereka masuk di industri elektronik dan kini menjadi pemain utama. Produknya mencakup smartphone Galaxy, TV, kulkas, dan komponen seperti layar serta chip. Samsung bersaing ketat dengan iPhone dan berinvestasi di teknologi baru seperti AI dan 5G. Mereka juga peduli lingkungan lewat program pengurangan emisi dan daur ulang. Dengan jangkauan global, Samsung diakui sebagai inovator teknologi terkemuka. Visi misi Samsung. Visi memimpin dalam era konvergensi digital. Samsung percaya bahwa inovasi teknologi hari ini akan memberikan solusi untuk tantangan masa depan. Teknologi memberi peluang dan bisnis untuk berkembang, membantu masyarakat di pasar berkembang menuju kesejahteraan ekonomi digital, dan membuka peluang baru bagi semua orang. Misi Samsung menjadi digital e-company terbaik. Samsung berkembang menjadi perusahaan global dengan berani menghadapi tantangan. Di tahun-tahun mendatang, tim kami yang berdedikasi akan terus menghadapi tantangan dan memberikan ide-ide kreatif untuk menciptakan produk dan layanan unggulan. Keahlian mereka akan terus menjadikan Samsung perusahaan global yang menguntungkan dan bertanggung jawab. Supplier Samsung. Di Indonesia, Samsung berkolaborasi dengan berbagai pemasok dan distributor untuk memastikan kehadirannya di pasar. Distributor ini termasuk ada Bumilindo, Indo Trading, dan mitra bisnis Samsung. Bumilindo, distributor resmi yang mengoperasikan beberapa Samsung Premium dan Experience Store di berbagai wilayah, menawarkan berbagai macam produk Samsung dengan garansi resmi dan dukungan layanan pelanggan. Yang kedua ada Indo Trading, yaitu pasar yang mencantumkan berbagai pemasok dan distributor untuk ponsel Samsung yang memfasilitasikan koneksi B2B di seluruh negeri. Yang terakhir ada mitra bisnis Samsung, yaitu yang mencakup berbagai perusahaan teknologi dan telekomunikasi di Jakarta yang menyediakan solusi khusus untuk kebutuhan bisnis. Kemitraan ini meningkatkan jaringan distribusi Samsung, memastikan ketersediaan produk dan dukungan pelanggan. Oke, di sini ada produk Samsung. Yang pertama itu ada Galaxy S23 series. Lalu yang kedua ada Galaxy Tab S9. Ketiga di sini ada Galaxy Watch 9. Keempat ada Clip TV series, dan yang terakhir di sini ada Galaxy Buds Pro. Fakta Samsung awalnya bergerak pada bidang perdagangan dan tekstil. Lalu ia mulai memasuki dunia elektronik pada tahun 1960-an. Pada 1970-an, Samsung mulai memproduksi televisi hitam putih pertamanya. Selain terkenal dengan smartphone-nya, Samsung juga memproduksi berbagai elektronik. Salah satunya yaitu ada televisi, peralatan rumah tangga, komponen semikonduktor, dan panel layar. Samsung juga merupakan produsen layar OLED terbesar di dunia.
Nah, di sini ada tentang bagian strategi pemasaran. Nah, di bagian strategi pemasaran itu Samsung mempunyai strategi pemasaran yang top banget atau yang paling top. Nah, di sini mereka berkolaborasi dengan influencer dan selebriti untuk promosi produk baru. Nah, di media sosial seperti bikin iklan, kreatif yang nunjukin fitur-fitur keren dan sering ngadain acara peluncuran besar buat nambah hype. Nah, selain itu juga Samsung juga pintar nargetin berbagai segmen pasar dengan pilihan harga yang beragam dari seri flagship sampai seri yang lebih terjangkau. Jadi semua orang bisa punya produknya mereka. Nah, untuk selanjutnya itu ada brand ambassador Samsung, HP Samsung. Nah, di sini memiliki beberapa brand ambassador nih dari Indonesia. Untuk contoh produknya itu dari Samsung Galaxy S23. Itu yang pertama itu ada Raisa Andriana. Nah, Raisa Andriana ini penyanyi yang menyoroti kualitas kamera Galaxy S23 Ultra 5G untuk konten media sosialnya. Yang kedua itu ada Dian Sastro Wardoyo. Nah, di sini aktris ini dan sutradara yang tertarik dan kemampuannya perekaman video yang berkualitas tinggi. Yang ketiga itu ada Jeremo Pauline. Nah, Jeremo Pauline ini YouTuber yang dikenal dengan konten edukatifnya yang sering berkolaborasi dengan HP Samsung tersebut. Dan yang keempat ada Fonzi. Nah, Fonzi ini gaming idol yang mempromosikan performa gaming dari Galaxy S23. Yang kelima ini, yang terakhir ini ada Lyodra Ginting. Nah, Lyodra Ginting ini adalah penyanyi yang juga menekankan fitur kamera untuk media sosialnya. Ini ada segmentasi geografis, yaitu Samsung menargetkan konsumen di berbagai daerah secara global, meliputi lebih dari 80 negara dengan cakupan pedesaan dan perkotaan. Oke, di sini ada segmentasi usia. Yang pertama itu ada kelompok remaja, yaitu dari 13 sampai 18 tahun. Nah, pada kelompok ini biasa itu pengguna seri Galaxy A ataupun M. Karena kan di sini seri Galaxy-nya itu relatif murah ya harganya. Jadi cocok buat di kantong pelajar. Dan di sini fitur kameranya itu udah lumayan oke, serta baterainya itu tahan lama untuk game-game ringan. Lalu yang kedua ada kelompok dewasa mudanya itu dari 19 tahun sampai 30 tahun. Nah, di sini tuh mereka pengguna seri Galaxy S ataupun A. Di sini ini mereka itu udah punya fitur kamera yang oke, performa dan tampilannya itu jauh lebih menarik. Dan pada seri ini biasanya itu cocok digunakan untuk berbagai hal. Pertama itu dari hiburan, terus pekerjaan, serta konten yang menarik. Dan yang ketiga di sini ada dewasa, yaitu dari umur 31 tahun sampai 50 tahun. Nah, pada seri ini biasanya itu mereka itu pengguna seri Galaxy S ataupun Note. Karena di sini itu mereka itu mementingkan spesifikasinya yang tinggi, karena biasanya itu digunakan untuk bisnis ataupun profesional, karena mereka itu udah punya layar yang menarik serta baterai yang jauh lebih tahan lama, sehingga itu cocok banget buat dipakai buat bisnis-bisnis. Lalu yang terakhir ada lansia, yaitu 50 tahun ke atas. Nah, pada kelompok ini Samsung itu memilih serinya itu Galaxy A ataupun M. Karena kan mereka itu untuk layar udah cukup besar, jadi cocok nih buat para lansia. Dan juga pada lansia ini kan biasanya hanya mementingkan telepon, pesan, ataupun kamera. Jadi cukup aman untuk mereka. Untuk tahap selanjutnya itu segmentasi berdasarkan jenis kelamin. Dalam Samsung ini menargetkan konsumennya itu berdasarkan semua gender, baik laki-laki maupun perempuan. Oke, di sini ada segmentasi berdasarkan pendapatan dan pendidikan. Yang pertama ada dari segi pendapatan. Nah, di sini ini Samsung itu menargetkan dari kelas sosial menengah ke atas. Lalu dari segi pendidikan. Nah, konsumen Samsung itu rata-rata para pelajar, mahasiswa, ada pun kayak karyawan, wirausahawan, serta ada manajer senior maupun profesional. Oke,
Oke, di sini ada segmentasi fisiografis. Yang pertama itu dari kelas sosial. Nah, di sini ini Samsung itu menargetkan dari kelas pelajar, mahasiswa, adapun kelas menengah, lalu ada kelas atas juga nih. Lalu yang kedua ada gaya hidup, yaitu termasuk gaya hidup yang mainstream pun ada di sini. Lalu untuk bisnis yang sukses, lalu ada untuk berpetualang, dia juga bisa nyelam di air. Di sini ada targetnya. Samsung di Indonesia targetnya luas banget. Mereka nyasar semua segmen, mulai dari anak muda yang suka eksis di media sosial, profesional yang butuh ponsel tangguh buat kerja, sampai orang tua yang pengen ponsel simple tapi handal. Dengan seri Galaxy A dan M yang harganya terjangkau, Samsung bisa ngerangkul remaja dan dewasa. Sementara seri Galaxy S dan Note lebih buat mereka yang cari kualitas premium dan fitur canggih. Jadi, Samsung benar-benar masuk ke semua kalangan, dari yang budget terbatas sampai yang mau teknologi. Remaja yang mudah terpengaruh trendy, modis, dan remaja yang aktif secara sosial. Eksekutif dan profesional seluler, perusahaan besar, pengguna telepon atau seluler biasa. Positioning of Samsung. Positioning yang kuat dapat menjadi kunci kesuksesan bisnis, terutama dalam membangun citra murah. Samsung menggunakan pendekatan positioning berbasis pesaing dan terus memperkenalkan teknologi baru agar tetap unggul di industri teknologi. Misalnya, layar lengkung menjadi fitur pembeda yang menarik perhatian pelanggan dan mendorong inovasi di pasar. Fitur ini membuka peluang baru bagi Samsung dan memacu para pesaing untuk bersaing dengan inovasi serupa atau lebih baik. Selanjutnya ada banding iklan Samsung. Samsung menggunakan berbagai daya tarik iklan di Indonesia untuk menarik perhatian konsumen. Ada pertama itu emosional. Samsung sering membuat iklan yang menyentuh hati tentang keluarga, persahabatan, atau momen spesial. Contohnya, iklan yang menunjukkan bagaimana produk Samsung membantu merekam momen penting seperti ulang tahun atau wisuda. Meski sederhana, iklan ini menyampaikan pesan kuat tentang kualitas produk Samsung. Yang kedua itu ada gaya hidup. Iklan Samsung menampilkan gaya hidup modern dan aktif dengan orang-orang yang berpetualangan, bekerja, atau berkumpul bersama sambil memakai produk Samsung. Yang ketiga ada testimoni pengguna. Banyak iklan Samsung yang menampilkan pengguna atau influencer yang berbagi pengalaman positif. Ini membuat calon pembeli merasa lebih yakin untuk memilih produk. Terakhir ada logo and tagline in Samsung. Nama itu logo Samsung, terdiri dari nama merek Samsung yang ditulis dalam huruf Latin. Desain logo ini diperbarui pada tahun 2005 untuk meningkatkan visibilitas dan menciptakan harmoni visual. Logo ini mencerminkan kesederhanaan, keikonisan, dan ketahanan waktu. Kedua ada tagline Samsung. Meskipun tidak selalu konsisten, salah satu tagline yang sering digunakan yaitu Inspire the World, Create the Future, yang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap inovasi dan teknologi masa depan. Tagline ini menekankan visi Samsung untuk menjadi pemimpin dalam industri teknologi global. Ya, dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.